Selamat pagi teman-teman sekalian, ini hari Minggu dan saya mereview buku judulnya Declutter Your Life. Declutter Your Life ya. Buku ini 2018 Januari saya dapatnya, jadi ada catatannya di sini. Nah, eh, ini coret-coret saya, tulisan saya Simplify Your Life gitu ya. Hong Kong 15 Januari 2018, End of Tokyo, Osaka, Guangzhou trip. Jadi dari Tokyo, Osaka, Guangzhou, pulang ke Hong Kong, beli di Hong Kong ya. Declutter Your Life, Declutter Your Life. Pertanyaan yang menarik sebenarnya adalah ini. Ini kalau Anda lihat ini warnanya agak beda, karena ini saya stikeri dulu, jadi saya stikeri udah lama dulu. Pertanyaannya adalah, why do we collect all the clutter? Kenapa dalam kehidupan kita itu sering sekali di dalam barang kita itu numpuk banyak sekali barangnya, padahal banyak sekali yang tidak dipakai ya. Itu menarik sekali. Ada sebuah riset yang cukup lucu di Amerika ya ini. Dia bilang ya, seorang di Los Angeles pernah dilakukan riset ya. Anak usia 10 tahun punya mainan berapa? Dan ketika di research, anak usia 10 tahun itu biasanya punya 238 mainan. Punya 238 mainan ya. Tetapi yang dipakai sehari-hari itu kebanyakan cuma 12. Favoritnya cuma 12. 5% doang, 5% enggak ada yang dipakai oleh sehari-hari ya. Kebiasaan kita untuk get stuff, buy stuff, keep stuff ya, keep stuff, jadi semuanya didapatkan, dibeli, disimpan ya. Bahkan ada riset cukup lama lalu di Amerika, orang yang lihat TV itu, yang belanja itu ya, belanja TV terus pakai telepon atau pakai apa itu dibeli gitu, beli gitu ya. Katanya sampai datang di rumah kita 40% nggak pernah dibuka dari plastiknya. 40% nggak pernah dibuka dari plastiknya. Dari ini saya ingat ya, saya punya cukup banyak buku, terutama yang bahasa Indonesia. Jadi kalau di jalan, pengen tahu gitu ya, bawa pulang pengen lihat yang bahasa Indonesia, karena saya jarang baca bahasa Indonesia. Mungkin 80% dari semua buku yang saya baca itu bahasa Inggris, atau mungkin 90% ya. Itu banyak sekali. Kemarin saya lihat di antara buku-buku saya, belum saya buka dari plastiknya. Jadi mesti dari plastik, beli dari Gramedia atau dari mana aja, kita taruh di dalam dan tidak pernah dibuka ya. Kita padahal kenapa kok waktu itu mau beli? Nah, ini menarik. Clearkan. Why can we clear it out ya? Jadi ada alasan kenapa kita tidak bisa menghapuskan semua hal itu. Ada 4 juga. Yang pertama, can get on top of it. Tidak bisa mikirin dengan jernih, tidak bisa mengatasi hal itu. Ini yang pertama ya. Yang nomor 2, hopes and fear. Takut kalau lain kali butuh, berharap kalau kita bisa pakai. Yang ketiga, holding on to the past. Selalu memikirkan ini masa laluku, digandoli terus masa lalunya ya. Dan yang keempat, feeling guilty, merasa bersalah kalau beli mahal-mahal terus dibuang atau disingkirkan, padahal dulu belinya mahal gitu ya. Ada yang menarik sebenarnya tentang elektronik ya. Jadi orang-orang itu beli baju 2 juta, kalau nggak dipakai
disimpan atau dibuang, taruh di lemari terus, atau bahkan kadang-kadang dibuang ya. Tetapi kalau beli elektronik, misalkan TV kecil atau apapun ya, elektronik radio atau apa ya, walaupun harganya murah, itu merasa seolah-olah itu mahal dan tidak pernah mau dibuang, walaupun sudah lewat zamannya ya. Handphone yang sudah tidak dipakai itu disimpan terus sampai sekarang, padahal tidak ada gunanya. Elektronik dirasa mahal, padahal mungkin sudah tidak ada gunanya sama sekali ya. Ini cukup menarik ya. Nah, dia bilang bahwa think different, ya. Fokus pada benefitnya, ya. Remember what your house is for. Ingat, rumahmu itu untuk apa sih? It is a place for you to enjoy and to live in joyful life. Or is it for you just to store item that feel like a crime to get rid of? Rumah itu sebenarnya untuk dinikmati, atau kalau Anda buang Anda merasa bersalah ya. Jadi ingatlah benefit akhir pada barang kita ya. Jadi think different. Fokus pada prioritas yang ada di dalam kehidupan kita ya. Jadi kita harus berani dan mau untuk mulai membersihkan apa-apa yang tidak penting dalam kehidupan kita ya. Nah, declutter your life. Nah, apa yang perlu Anda rapikan atau Anda simplifikan atau Anda hilangkan hal-hal yang tidak perlu, atau Anda rapikan kehidupan Anda. Nah, menurut buku ini ada empat jawabannya ya. Yang pertama, declutter on commitments. Jadi komitmen Anda terhadap kehidupan itu harus dirapikan. Komitmen. Jadi yang pertama adalah komitmen. Nah, saya lihat di depan ya, saya tunjukkan dulu ada 4 hal. Ini 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Yang pertama adalah komitmen. Jadi kita harus mulai memikirkan komitmen kita kepada kehidupan ini apa saja. Terlalu banyak orang punya komitmen yang berlebih. Saya janji sama ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Dan komitmennya jadi begitu banyak, tetapi tidak terlaksana. Ya, dalam buku Declutter Your Life, ya, Simplify Your Life, sederhanakan kehidupanmu. Hilangkan barang-barang yang tidak perlu itu. Pertama adalah komitmen. Nah, ini menarik ya. Dia bilang bahwa orang-orang terutama yang overachiever, orang yang mampu, itu selalu punya ego untuk berkomit, aku selesaikan. Tetapi mereka lupa bahwa sebenarnya apa yang mereka selesaikan, apa yang mereka janjikan itu memakan terlalu banyak energinya, ya. Jadi hati-hati kalau ada komitmen. Kalau ada orang minta Anda, ini tolong bisa ya Pak ya, set direm, ini komitmen. Apakah aku mau punya komitmen yang terlalu banyak? Ini menarik ya. Kita harus identify mana komitmen yang perlu, mana yang tidak ya. Hai Pak Ronald, selamat pagi ya. Teman-teman sekalian, selamat pagi semuanya. Lalu learn to say no, katakan tidak. Dimintain tolong, oh sorry ya Pak, saya lagi ada kesibukan minggu ini nggak bisa. Katakan tidak. Ini juga problem yang sering sulit dimiliki orang. Sering mengatakan iya, tapi tidak menyelesaikannya. Ya, itu sering katakan tidak. Lalu set limit. Ya, saya mau minggu ini cuma punya 3 komitmen. Nggak mau lebih. Komitmen itu dibatasi. Ya, Ya. Lalu kadang-kadang kita melihat kembali komitmen apa yang sudah kita janjikan dan apa yang belum. Itu yang pertama. Ya, declutter your commitment. Yang kedua, declutter your friendship. Persahabatan ya. Friendship and network. Dia bilang nih, friendship dan network itu selalu amburadul dan banyak. Jadi gini, kasarnya dia bilang bahwa orang itu punya lingkaran sahabat yang paling kecil, biasanya cuma kurang lebih 5. Lingkaran sahabat berikutnya itu kira-kira 15. Nah, 15 ini yang penting kamu pilih. 15 ini siapa? Ya. Kalau kita bisa paskan pada 15 itu dan fokus pada 15 itu, kita akan cukup baik. Karena lingkaran berikutnya 50 teman-teman dekat Anda. Lingkaran berikutnya 150 dan lingkaran berikutnya lagi itu biasanya di atas 1000 ya. Nah, dia bilang bahwa kalau kita bisa fokus hanya pada lingkaran yang 15 atau lingkaran yang paling tidak 50 paling banyak, jangan terlalu fokus terlalu banyak, hidup kita akan lebih sederhana ya. Bahkan kalau saya berpikir mungkin lingkaran yang 5 itu lebih baik ya. Jangan terlalu banyak teman katanya. Terlalu banyak teman itu membuat kita jadi bingung. Walaupun semua teori itu selalu ada anti teorinya
bersahabatlah sebanyak-banyaknya. Ya, itu tentu anti teori yang berbeda. Contohnya lagi, saya itu suka kalau meja saya amburadul itu. Oke, itu ada different story. Tapi yang berikutnya adalah declutter your work. Selain komitmen pekerjaan. Jadi yang ketiga dia bilang declutter your work, ya, your work. Ya. Nanti yang terakhir information. Your work. Kehidupan kita ini punya pekerjaan, ya. Semua kehidupan kita ini punya pekerjaan. Pekerjaannya banyak. Nah, bagaimana untuk mencapai 80-20? Bagaimana hanya menggunakan 20% saja dari kehidupan kita justru untuk hal-hal yang penting sehingga bisa mencapai 80% dari kehidupan kita. Ini 80-20 di dalam decluttering your work. Jadi, mulailah hari Anda atau pekerjaan Anda, lakukan delegasi yang penting. Hindari distraction, meeting dikurangi, ya. Pekerjaan hanya mengerjakan yang penting saja, yang menurut Anda kritis saja. Itu declutter your work. Dan yang terakhir, declutter your information. Nah ini, apalagi di masa pandemi ini, informasi itu jadi begitu banyak, ya, begitu banyak. Anda dapat informasi fake news, Anda dapat informasi yang rabis, Anda dapat jokes yang nggak habis-habisan, Anda dapat video yang nggak tahu isinya apa gitu ya. Anda harus mulai merapikannya. Nah, cara merapikannya bagaimana ya? Cara merapikannya, set limit. Saya cuma mau 1 jam. Lewat itu berhenti. Ya, set limit. Yang kedua, cari informasi-informasi yang kredibel buat Anda. Oh, saya kalau berita hanya lihat CNN sama Kompas misalkan. Ya. Kalau bisnis saya lihat majalah SWA gitu ya. Jadi Anda tidak terseret ke kanan kiri yang tidak jelas ya. Apalagi kalau yang memberikan informasi itu tidak jelas. Jadi datanya bisa ngaco banget ya. Terus biasakan untuk punya standar. Jadi misalkan begini, saya punya standar gini. Kalau misalkan saya mau mendengarkan tentang mau belajar sesuatu, biasanya either saya pakai TED.com ya, atau saya cari dari universitas terkenal. Jadi IMD, Harvard, Berkeley, Stanford, MIT. Dari informasi itu biasanya cukup sahih, cukup pas gitu ya. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang saya percaya. Misalkan saya selalu mendengarkan Tom Peter, saya selalu mendengarkan Peter Drucker itu benar, dan seterusnya. Jadi orang-orang atau informasi-informasi yang paling Anda hormati dan Anda rasa paling benar, sehingga Anda tidak kacau ketika mendengarkan informasi itu. Bahkan di dalam WA pun, saya jarang sekali membuka video, saya hanya membuka video dari orang-orang tertentu yang biasanya selalu mengirimkan informasi yang sangat berguna. Jadi saya buka videonya, saya lihat gitu. Biasanya selalu bagus ya. Jadi kita, atau satu lagi, kalau Anda punya anak buah, mintalah anak buah Anda yang mengirimkan informasi yang penting kepada Anda. Jadi dia men-scan di daerah, di dalam informasi yang ada, scanning semua. Dari scanning itu dipilihkan yang bagus dan cocok untuk Anda. Ini juga boleh kalau Anda punya anak buah yang bisa melakukan itu. Jadi kembali ke buku ini. Buku ini tahun 2018 ya. Declutter Your Life ya. Bagaimana kita justru harus melakukan declutter your life. Bagaimana kita memudahkan, menyederhanakan, membereskan kehidupan kita supaya tidak terlalu banyak informasi yang ada sehingga kita bingung. Apalagi di zaman pandemi ini, kita sekarang semakin sibuk. Pertanyaan saya, Anda sibuk yang benar atau sibuk yang salah? Ya. Banyak orang mau cari Anda, banyak orang mau ketemu Anda, banyak pekerjaan yang mau dilihat, banyak informasi baru, banyak kesempatan baru, banyak sekali berita-berita yang lucu-lucu dan menarik. Tapi apakah itu memang penting buat Anda? Ya, saya nggak tahu. Buat saya pagi, segelas kopi jadi penting ya. Teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya. Ini tanggal 5 Juli, hari Minggu pagi ya. Saya mencoba mencari buku itu sering-sering ketika saya memilih buku. Itu adalah buku yang menurut saya berguna buat saya. Saya membaca ulang buku untuk review-review pagi itu sering-sering hanya untuk mengingatkan diri saya sendiri ya. Bagaimana kita supaya lebih benar, lebih baik, lebih
bermakna di dalam kehidupan ini ya. Saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih atas info-infonya dan terima kasih atas teman-teman yang sudah mendengarkan hari ini. Selamat pagi, salam sukses selalu, selamat hari Minggu.